punten ya, ada manusia yang nyebelin kan? Ada yang nyebelin, tadi dia jadi imam di kampung itu sampai makruh karena husunya hilang, jengkel. Terima kasih atas kesetiaan Anda bersama kami di sini di Siraman Kolbu bersama Mama Dede. Tanya Mama yuk. Ayo. Ini ada Ibu Ratmi ini dari Brebes. Katanya gimana nih ketika lagi berantem sama suaminya. Lah suaminya ngajak sholat berjamaah. Lah masih marahan tapi jamaahan. Gimana sholatnya mah? Selama rukun sholat yang 13 ada, sholat kalian sah. Cuman pertanyaan saya, kenapa suami Anda tidak sembahyang di masjid? Ya. Bukankah laki-laki harus sembahyang di masjid? Sampai Rasul mengatakan, kalau seorang laki-laki balik dan berakal sembahyangnya di rumah, kalau aku tidak kasihan kepada perempuan dan anak-anak, aku suruh para pemuda membakar rumah mereka. Saking laki-laki harus sembahyang di masjid. Nah, makanya saya nanya, kenapa suami ibu angguran sembahyangnya di rumah bukan di masjid? Nah, Kan katanya ada yang ngomong imamnya wanita. yang dimaksud imam ar-rijalu qawwamuna nisa. Imam itu pemimpin, kepala keluarga, bukan imam sholat, salah persepsi. Yang dimaksud imam dalam keluarga bukan imamin sholat. Laki-laki mah sembahyang wajibnya di masjid. Oke. Dia imam itu kepala keluarga yang ngatur harus kesini harus kesini gitu. Tapi kalau misal berjamaah lah dengan Tidak suami masalah. yang lagi berantem. Selama rukun sholat yang 13 ada, sah sholat kalian. Cuman insya Allah dengan zikir kepada Allah reda hati kita. Karena di area awal dengan wudhu nyes. Nah itu akan redam. Mudah-mudahan habis sholat cair begitu. Ya. Jangan sampai gara-gara berantem suaminya bilang di depan Allah Akbar. Itulah kenapa ada ulama mengatakan kalau yang jadi imam sholat orang yang dibenci oleh masyarakat jadi imam di masjid maka antara berjamaahnya hukumnya makruh. Seperti Ipan barusan. Jadi nggak ikhlas dari hati karena jengkel. Yang jadi imam nyebelin itu ada ulama mengatakan hukumnya makruh. Kalau imam dibenci oleh makmum kan suka ada punten ya ada manusia yang nyebelin kan? Ada yang nyebelin, tadi dia jadi imam di kampung itu sampai makruh karena husunya hilang, jengkel. Waladolin, amin. Gitu. Jangan gitu ya Maya. Jadi kan nggak ikhlas, nggak ada di hati kan, sebel gitu. Oke, makanya sampai jaga makruh hukumnya juga. Insya Allah sah sholatnya. Iya. Selama rukun sholat yang 13. Apalagi ketika salam-salam salim. Maafin ya gitu. Ya, langsung dirangkul. Langsung dipegang. Apanya yang dipegang? Ya tahu. 2 minggu kemudian. Terima kasih Mah atas penjelasannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ya, siapa yang mau nanya? Yang ini monggo berdiri. Iya. Alisnya bagus loh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Mah, saya Ibu Darningsih dari Majelis Taklim Husnul Khotimah Munjung Agung Keramat Tegal. Jeh ngono. Tanya Mama yuk. Ayo. Gini Mah, itu saya punya temen. Suaminya itu suka judi Mah. Innalillahi. Suka selingkuh Mah. Suka mabuk-mabukan. Lengkap. Tapi istrinya Mah, istrinya terima Mah. Diperlakukan seperti itu, istrinya nerima. Udah berapa Pertanyaan tahun? Bu Dor. Bahkan saya temannya saja itu, saya itu marah. Tapi Makanya saya tanya, pertanyaan Anda apa? pertanyaannya Mah, wanita seperti ini, itu termasuk wanita yang soleha, atau yang nantinya masuk surga Mah? Belum Wanita tentu. seperti ini. Belum tentu. Saya punya teman, suaminya tukang judi, tukang mabok, tukang main cewek. Innamal khamru
wal maisiru wal ansabu wal ajlamu rijsum min amali syaitan. Sesungguhnya yang namanya khamar, judi, mengundi nasib itu semua adalah haram perbuatan setan. Kata Ibu Dar, istrinya diam aja, sabar. Maaf, harusnya istri yang menegur suaminya. Nyari orang ketiga, menyadarkan dia. Karena Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum nar wa quduhan nas wal hijar. Budar nanya, apakah dia orang sabar? Apakah dia perempuan yang pasti masuk surga? Belum tentu. Kalau seandainya suaminya bawa pulang hasil judi, dikasih bininya ikut makan sedikit pun, justru Rasul mengatakan, daging, darah yang tumbuh dari makanan haram itu adalah makanan api neraka. Makanya Anda bilang begitu belum tentu. Ya, apalagi dia tahu itu tuh hasil judi. Iya, makanya wajib mundur mendingan. Begitu pun kalau kita tahu suami kita koruptor. Dimakan duitnya. Iya. Jadi daging darah yang dimakan, yang diminum, yang dipakai itu menyebabkan bahan bakar api neraka. Innalillahi. Jadi mendingan kalau misal kita tahu pasangan kita tuh sumber rezekinya tuh kurang halal, benar kita nyari sendiri terus makan di situ. Iya, itu lebih aman. Tidak bisa, Bu. Mah, gimana kalau seorang istri, maaf ya, ditidurin suaminya dalam kondisi mabuk? Anaknya gimana? Oke. Kalau seandainya seorang suami lagi terer, lagi mabok, maaf dalam tanda kutip, kata Ipan, kemudian berhubungan badan, biasanya atau suaminya lagi sakau, lagi habis make, kemudian berhubungan badan, punten ya. Kebanyakan anaknya punya kelainan. Ada cacat mental. Jadi seperti itu. Karena sperma yang membuahi indung telur tidak normal. Lagi kena terkontaminasi dengan minuman, dengan putau, misalnya dengan narkoba seperti itu. Di kondisi sadar aja harus doanya, ada doanya. Betul. Apalagi itu mabok. Iya. Hati-hati, jaga. Kembali lagi pada tadi pertanyaan, berarti hati-hati dan makanan yang dimakan itu. Iya, itu kan tukang mabok, tukang teler, tukang judi. Yang saya khawatir yang dia makan ini dari yang haram. Hati-hati. Iya. Kalau istrinya kan istri soleh mendoakan. Terus mendoakan, berusaha, mudah-mudahan berubah. Dan dia benar-benar membatasi yang dia pakai, yang dia makan, yang dia minum. Bersih, halal, thayyib secara hukum. Insya Allah orang ini seperti Siti Asyah. Suaminya kemana, istrinya kemana. Iya, begitu. Makanya kembali kepada istrinya tadi. Begitu Tapi Budar. enak banget ya kalau istri ya, suaminya neraka, istri bisa surga. Tapi katanya kalau suaminya masuk surga, istri neraka, kita jadi ke neraka. Kembali kepada kondisinya, kok enak banget loh. Ya katanya laki-laki keseret sama istri, tapi kok istri nggak nyeret suami. Istri, kalau misalnya bengal, bandel, lacur, nggak nutup aurat, suaminya nggak pernah negor, itu pun ditanya, kenapa kamu nggak nutup aurat? Suami saya melarang, kenapa kamu kok pakai baju pating pecotot, patah terbuka sehingga orang lain pada melihatnya. Karena suami saya tidak pernah melarang, bahkan suami saya menyuruh saya berpenampilan seperti ini. Lakinya keseret itu gimana juga sih? Kembali kepada kondisinya. Oke. Jadi kalau istrinya melakukan perbuatan yang tidak baik, kemudian suaminya tidak negor, bahkan maaf dalam tanda kutip, kadang-kadang suami nyuruh buka jilbab. Oh iya pakai itu mah baju jelas. sakil. Itu mah iya. Itu jadi suaminya ikut ke neraka. Oke. Seperti itu Bu ya. Iya. Terima kasih atas penjelasannya Mama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.